Perkenalkan, saya Ruth Cornelia Rosalinda Kamarea dengan NIM 1032241057 dari Universitas Muhammad Husni Tamrin, Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menganalisa dan memberikan pendapat mengenai diskriminasi terhadap minoritas yang mana sesuai atau tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Berdasarkan laporan setara Institut tahun 2023, tercatat setidaknya 97,4% pelaku diskriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia adalah aktor negara dan kelompok mayoritas. Angka 97,4% ini bukanlah sekedar statistik, melainkan sebuah potret gurame menggambarkan betapa rentannya posisi kelompok minoritas dalam kehidupan berbangsa. Sebagai mahasiswa yang sedang mengkaji isu sosial dan kebangsaan, saya menilai bahwa praktik diskriminasi terhadap minoritas ini sangat tidak sesuai dan bahkan bertolak belakang secara diametral dengan nilai-nilai inti Pancasila. Berikut analisis saya berdasarkan kelima Pancasila. Yang pertama, bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut kepercayaannya. Diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama atau keyakinan, baik melalui peraturan daerah yang diskriminatif, penutupan tempat ibadah, atau pembiaran kekerasan oleh otoritas adalah pengingkaran nyata terhadap makna sila ini. Ketuhanan yang Maha Esa seharusnya memanifestasikan diri dalam perilaku saling menghormati antar umat beragama, bukan malah menjadi justifikasi bagi superioritas satu kelompok atas kelompok lain. Yang kedua, bertentangan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki martabat dan hak yang sama. Diskriminasi adalah bentuk ketidakadilan dan perilaku tidak beradab yang merendahkan martabat kemanusiaan seseorang hanya karena ia berasal dari kelompok yang berbeda. Tindakan membatasi hak-hak sipil, akses ekonomi, atau partisipasi politik kelompok minoritas adalah pelanggaran langsung terhadap prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang saling terkait pada lambang sila ini melambangkan persaudaraan universal yang seharusnya tidak terputus oleh perbedaan. Yang ketiga, bertentangan dengan sila persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengajak kita bersatu dalam keberagaman. Diskriminasi adalah benih perpecahan yang paling subur. Ketika suatu kelompok merasa hak-haknya tidak diakui dan dilindungi, rasa nasionalisme dan ikatan sebagai satu bangsa Indonesia akan luntur. Pohon beringin yang rindang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi semua suku, agama, dan ras tanpa memandang besar kecilnya populasi. Tindakan diskriminatif justru merobek naungan itu dan membuat kelompok minoritas merasa tidak diakui sebagai bagian dari akar dan batang Indonesia. Yang keempat, bertentangan dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Inti dari sila keempat adalah musyawarah dan mufakat, di mana setiap suara didengar dan setiap kepentingan dipertimbangkan. Diskriminasi sistematis, terutama yang melibatkan aktor negara, seperti tercermin dalam data 97,4% ini, menunjukkan bahwa hikmat kebijaksanaan telah tergantikan oleh tyranny of the majority, kesewenang-wenangan mayoritas. Dalam sistem yang sehat, suara minoritas harus dilindungi, bukan ditindas. Kebijakan yang lahir dari tekanan mayoritas tanpa mempertimbangkan hak minoritas adalah kebijakan yang cacat demokrasi dan jauh dari semangat permusyawaratan. Yang kelima, bertentangan dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima adalah puncak dari cita-cita bangsa kita. Frasa bagi seluruh rakyat Indonesia sangatlah jelas, tidak ada pengecualian. Keadilan sosial bukan hanya tentang kemakmuran ekonomi, tetapi juga keadilan dalam memperoleh perlindungan, rasa aman, dan kesempatan. Diskriminasi menciptakan ketidakadilan struktural yang menghambat kelompok minoritas untuk menikmati hasil pembangunan dan merasakan diri mereka sebagai bagian dari seluruh rakyat Indonesia. Padanan kapas melambangkan kemakmuran yang harus dirasakan oleh semua, tanpa diskriminasi. Saya, sebagai mahasiswa, saya percaya bahwa Pancasila bukanlah sekedar mantra yang diucapkan, melainkan sebuah komitmen konstitusional dan moral untuk dijalankan. Data dari 97,4% tersebut adalah alarm keras bahwa komitmen kita terhadap Pancasila sedang diuji. Oleh karena itu, perlu evaluasi kebijakan. Pemerintah perlu mereview semua peraturan daerah dan kebijakan yang berpotensi diskriminatif. Kemudian penegakan hukum yang tegas. Aparat penegak hukum harus bertindak adil dan melindungi bagi semua warga negara,
bukan justru menjadi pelaku atau pembiaran diskriminasi. Kemudian pendidikan multikultural. Kurikulum pendidikan harus diperkuat dengan nilai-nilai toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan pemahaman yang benar tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, sosialisasi aktif dan elit politik dan agama. Para pemimpin di semua level harus aktif menyuarakan persatuan dan mengutuk segala bentuk diskriminasi. Jadi, diskriminasi terhadap minoritas adalah pengkhianatan terhadap janji kemerdekaan dan terhadap hati nurani Pancasila. Kita tidak boleh berdiam diri menyaksikan sebagian saudara sebangsa merasa menjadi warga negara kelas 2 di tanah airnya sendiri. Sekian analisa dan pendapat dari saya. Terima kasih.